selamat datang kembali di Mada Thoriqoh Al-Bahas. Di 2 video sebelumnya, saya menjelaskan tentang masalah penelitian itu apa, kemudian yang kedua, tidak semua masalah itu layak diteliti. Untuk para tingkat akhir, khususnya di mahasiswa PBA, kita harus tahu nih, body of knowledge prodi PBA itu apa aja. Yang pertama, kita di pembelajaran. Pembelajaran itu ada banyak. Pertama, ada guru, ada siswa. Nah, kemudian ada di pembelajaran tekniknya itu ada perencanaan, kemudian ada instruksionalnya, pelaksanaannya, ketiga ada evaluasinya. Nah, di video sebelumnya saya menjelaskan carilah topik yang spesifik mungkin. Nah, gimana sih cara menentukan yang spesifik ini? Misal ya, kalau dari pembelajaran, misalkan dari guru nih, guru itu kan punya kompetensi guru. Ayo, ada berapa kompetensi guru? Betul, ada 4. Yang pertama, kompetensi pedagogi, kemudian ada kepribadian, kemudian ada sosial, dan kemudian ada profesional. Nah, jika teman-teman ada isu atau hal yang memang ingin diteliti dari 4 kompetensi tersebut, itu pun boleh. Nah, jadi itu yang disebut dengan salah satu contoh yang spesifik. Oke, misalkan di perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran itu ada kurikulum, kemudian di kurikulum sendiri nanti ada silabus, ada RPP, lesson plan, kemudian ada bahan ajar, ada buku teks. Nah, teman-teman itu bisa melakukan pemilihan isu yang spesifik itu dari sana. Jadi, misalkan buku teks. Oke, buku teks itu masih tema umum. Apa yang akan teman-teman teliti spesifiknya? Misalkan gini, kita analogikan aja. Buku teks itu ada cover sampai daftar pustaka. Di dalamnya ada tas desain atau almadah. Misal, ada untuk kemahiran istimewa, ada kemahiran hiwar, untuk kemahiran qiraah, kemudian ada kemahiran kitabah. Nah, perkemahiran itu bagaimana sih cara dijelasin dalam bukunya, tadribatnya. Nah, itu pun sama, jadi itu yang disebut dengan spesifik. Jadi tidak hanya buku teks aja, tapi buku teks apa yang akan kita teliti. Maksudnya bukan buku teks judulnya, tapi di dalamnya apa yang akan kita teliti. Oke, kedua, perencanaan udah, kemudian pelaksanaan. Nah, di pelaksanaan ini guru memerlukan media, guru memerlukan metode, guru memerlukan juga teknik atau strategi pembelajaran. Nah, teman-teman bisa memilih hal itu untuk menjadi bahan dari isu penelitian kita yang disebut dengan spesifik itu. Akhir, evaluasi nih, misalkan evaluasi itu ada sumatif, ada formatif, kemudian ada diagnostik, kemudian ada juga PR atau misalkan tadribat pemahiran, itu kan berbeda-beda. Nah, maksud dari isu yang spesifik, teman-teman carilah isu dari hal-hal yang seperti itu. Jadi tidak berangkatnya itu memang pembelajaran, tapi tidak berangkat menjadi isu topik yang spesifiknya dari pembelajarannya, tapi pecahan dari pembelajarannya. Oke, next selanjutnya body of knowledge prodi adalah misalkan linguistik. Ada sosiolinguistik, yaitu ada ilmu lugah ijtimai, kemudian ada psikolinguistik, yaitu ilmu lugah an-nafsi. Nah, di linguistik sendiri ada linguistik terapannya nih, ada qawaid, kemudian ada tarjamah. Nah, kemudian ada balagoh, kemudian ada bahasa Arab, tujuan khusus. Caranya gimana? Seperti tadi yang contoh di pembelajaran, cari yang lebih spesifik lagi dari tema-tema tersebut. Untuk apa sih? Ya, untuk memudahkan teman-teman biar mengidentifikasi masalahnya, memecahkan masalahnya, dan melakukan penelitiannya itu rapih. Nah, kemudian udah nih dapat masalahnya. Terus langkah selanjutnya ngapain? Pertama, dari masalah sudah selesai, itu harus dibuat state of the art dan menentukan kebaruan penelitian. State of the art, menentukan kebaruan penelitian, apa itu? Next video akan saya jelaskan bagaimana cara menentukan state of the art dan menemukan kebaruan penelitian. Asal teman-teman harus punya masalah yang spesifik itu. Yang kedua, membuat tujuan penelitian. Wah, apalagi tuh tujuan penelitian? Di next video juga akan saya jelaskan apa itu tujuan penelitian. Kemudian menyusun pertanyaan penelitian. Dan setelah menyusun itu, kita menentukan metodologi penelitian. Nah, setelah melakukan metodologi penelitian, kita membuat konsep dari landasan teoretis. Nah, kemudian menyusun jadwal kegiatan. Seperti yang sangat mudah ya, tapi kita harus paham dulu per poin itu apa dan kita harus bagaimana. Jadi, di next video akan saya jelaskan dari step of the art, kemudian novelty, sampai membuat jadwal kegiatan itu seperti apa. Jadi, tonton lagi videonya ya. Ilaliko.